Pemilu kali ini tuh emang beda, karena di pemilu 2024 lebih dari separuh pemiliknya adalah dari demografi Gen Z dan milenial. Suara dari dua kelompok ini jadi rebutan. Dan juga jadi topik tebak-tebakan. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh Gen Z dan milenial dari para pelaku dunia politik? Apa harapannya dan seberapa mengertinya mereka tentang politik atau seberapa pedulinya? Tapi di sisi lain juga seberapa pahamnya para pelaku dunia politik kita terhadap demografi milenial dan Gen Z atau cuma asal sok tahu aja. Saya Zelda, ini The Female Politicast. Hari ini kita akan bahas tentang Gen Z dan milenial dalam kaitannya dengan pemilu 2024. Sekarang ini banyak banget yang mengatasnamakan anak muda dalam memformulasikan cara berkampanye, cara berkomunikasi, ataupun dalam merumuskan kebijakan publik. Kita hari ini mau ngobrol sama anak mudanya, kita pengen tahu kira-kira sebenarnya apa sih yang diharapkan dan sejauh mana apa yang udah terjadi sekarang itu sesuai dengan ekspektasi anak muda. Hari ini udah hadir Florida Andriana. Florida ini co-founder dan Chief Growth Officer Think Policy, juga co-inisiator Bijak Memilih. Hai Ori. Halo Mas Elda. Thank you udah datang. Thank you for having me here. Jadi Think Policy dan Bijak Memilih nih seperti apa sih kegiatannya? Aku mungkin mulai dari Think Policy dulu gitu ya. Jadi kalau Think Policy sendiri kita awalnya 2019 tuh komunitas policy professionals gitu. Jadi memang untuk networking dan learning sama-sama gitu ya. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari private sector, ada yang dari NGO. Aku sendiri backgroundnya private sector, dulu consultant. Itu awalnya sampai akhirnya kita lihat if we want to scale up the impacts gitu kan, I think we have to build a more robust organization gitu. Akhirnya jadi satu organisasi mungkin bisa dibilang social enterprise, public policy startup gitu ya. Jadi kita melakukan banyak kegiatan dari akademi, bikin forum, bikin konten supaya publik ngerti soal kebijakan publik, bikin komunitas-komunitas, dan juga bikin consulting arm gitu untuk bantu, karena kebetulan kita banyak teman-teman yang sudah punya pengalaman di kebijakan publik gitu ya. Jadi itulah Think Policy gitu ya, jadi sebuah organisasi tersendiri. Sebenarnya fokusnya di kebijakan publiknya gitu. Baru di mungkin akhir tahun lalu gitu ya kita nyadarin, ya ini mau election gitu, what we're going to do about it. Karena ngomongin kebijakan publik nggak bisa lepas dengan politik gitu kan, mau nggak mau. Akhirnya kita Think Policy dengan Waris Up Indonesia kita bikin Bijak Memilih. Bijak Memilih ini sendiri sebenarnya sebuah movement, I would say. Jadi gerakan di mana kita pengen bantu orang-orang muda gitu. Kalau orang muda itu siapa? Millennials and Gen Z gitu. Aku masih dari yang generasi millennials yang mungkin kalau teman-teman dari Waris Up Indonesia banyakan Gen Z-nya gitu. Tapi bantu young voters, jadi usia 20 to 40 itu definisi young voters. Gimana bisa bikin well-informed decision when it comes to election gitu. Jadilah Bijak Memilih, ada 2 gitu ya, karena tadi aku bilang kan movement gitu, jadi ada 2, satu website yang bisa jadi one stop inilah information, everything about election gitu. Baru keduanya ada movement di mana bikin kita kegiatan-kegiatan, ngobrol, forum, diskusi dengan teman-teman secara offline gitu. Jadi dan sebenarnya bawa isu-isu yang jauh lebih dekat dengan teman-teman di lapangan gitu. Jadi misalnya kita bikin diskusi di Malang gitu, apa sih isu yang sebenarnya paling penting di Malang, itu kan beda sama yang di Jakarta gitu. Jadi itu juga kita ngelakuinnya sifatnya BMX namanya, jadi kayak TEDx gitu, kita kerjasama sama organisasi di host. Jadi lebih cepat kita bikin event sendiri. Kalau ngerjain sendiri kan lambat gitu ya. So we really believe, we're grateful for our partners for all this collaboration. Jadi selain di Indonesia, kita juga kemarin bikin di luar negeri di beberapa kota gitu, karena banyak teman PPI atau teman-teman orang Indonesia yang di sana yang nge-host gitu. Jadi itu Bijak Memilih, ada website, ada movement buat election ini. Gitu. Speaking of election ya, ini kan sekarang temanya tuh serba anak muda gitu kan. Semua orang tuh ngomong anak muda begini, anak muda begitu, anak muda suka ini, tidak suka ini, dan lain sebagainya. Jadi kayak gue ngelihatnya anak muda tuh jadi kayak komoditas banget gitu sekarang. Lo setuju? Menurut lo gimana? Benar. Mungkin sayangnya kan, tapi memang
number wise bener karena 52%, ini pertama kali di Indonesia 52% itu orang muda gitu. Jadi millennials dan Gen Z itu sekitar 107% nanti akan jadi voters. Jadi when it comes to election kan akhirnya ngikutin sebenarnya marketnya gede siapa, kalau misalnya pakai bahasa bisnis gitu ya, marketnya siapa gitu, orang muda, makanya jadi komoditas penting kasarnya. Yang jadi tantangan adalah bagaimana mereka menjawab demand ini dengan substansial dan gak cuma trivial gitu kan. Jadi nggak apa-apa memang ngikutin kemauan orang muda, tapi dijawab dengan substansi apa enggak, itu yang sebenarnya yang bikin kita gelisah gitu. Sebetulnya yang dicari atau yang diinginkan sama anak muda tuh apa sih dari politik kita? Wah, aduh ini pertanyaan yang cukup dalam. Jadi mungkin at least dari so far interaksi bijak memilih gitu ya. Satu, tadi misalnya ngomong orang muda pengennya apa gitu. Ini mungkin juga mendefy ada mitos di mana orang muda ini nggak peduli politik gitu. Padahal sebenarnya politik. Nah itu kan. Jadi sebenarnya peduli, invested gitu. If anything, malah juga lebih peka gitu. Jadi kalau ada isu-isu di luar sana tuh lebih niat untuk cari tahu atau lebih kayak ini hoax apa enggak gitu kan. Lebih peduli. Jadi they care about the issues that affect their life gitu. Dan itu pasti terkait dengan politik dan kebijakan publik gitu. Nah, cuma tantangannya adalah bagaimana mereka bisa mengakses informasi yang reliable, yang trustworthy, yang bisa bantu mereka assess dengan baik. Itu sih mungkin tantangannya gitu. Nah, kedua sebenarnya apa yang orang muda peduli, banyak banget isu-isu yang mereka memang peduli gitu. Kalau maksudnya kan sering banget yang bilang anxiety dan segala macam, benar, it's stem from that gitu kan. Jadi kayak whether I'm gonna get a good job in the future, gue bisa beli rumah apa enggak, beneran gak sih bisa gue retire lebih cepat gitu kan. Jaminan kesehatan seperti apa, krisis iklim ini semua, how it's going to look like in the next 5 years, 10 years gitu. Jadi mungkin kayak krisis iklim gitu, justru orang muda lebih peduli dengan dirinya sendiri. Kalau dulu narasinya tuh suka kayak anak cucu kita gitu. Enggak, kalau orang muda tuh gue yang akan affected gitu kan. Jadi they actually care about these issues. Dan sebenarnya sekarang bagaimana itu dikaitkan dengan decision making dalam voting di election gitu. Menurut lo ini tuh udah kejawab belum sih sama mereka yang ada di dunia politik dalam segala aspek lah gitu? Nah, that's a good question. Kejawab apa enggak, kalau aku sendiri merasa masih jauh gitu ya. Maksudnya kalau sekilas ngelihat catatan visi misinya kayaknya masih banyak yang bisa perlu dipertanyakan, didalami gitu untuk menjawab tantangan ini. Tapi mungkin I would say I'm pretty cautiously optimistic, as in orang muda lebih vokal sekarang. Jadi apakah keluar gitu, jadi kelihatan juga. Misalnya ini kan kita bisa observe, kita monitor dari debat-debat, pesan yang keluar dari talking points tim kandidat ini gitu ya. Kan mulai menjawab, mulai engaging ke isu yang dipedulikan orang muda. Tapi sejauh apa, substansinya sekuat apa, itu yang masih perlu dipertanyakan gitu. Jadi ngerti iya, it's on the radars, tapi apakah bisa dijawab secara komprehensif, secara tepat, itu mungkin yang jadi tantangannya. Karena gue ngelihatnya ada, gue gak tahu lo setuju gak ya, tapi gue ngelihatnya ada semacam generational gap yang masih lebar gitu. Bener. Yang jadi tebak-tebakan gitu antara yang satu menilai yang lain dan yang satunya lagi menilai yang satunya. Betul. Ya itu auditing policy kita suka bilang namanya intergenerational issues. Jadi isu yang decision makersnya masih more senior decision makers gitu ya, masih senior generations. Berarti semua isu dong itu. Iya benar, tapi kalau kita simplify itu mungkin, kalau kan cross sectoral issue gitu ya. Jadi kalau simplify mungkin dari isu climate crisis, digital transition, sama social inclusion gitu kalau auditing policy. Jadi ini intergenerational issue yang makin urgent, evolvementnya makin cepat. Jadi pace-nya berubah tuh juga lebih cepat daripada dulu gitu kan. Tapi decision makersnya masih senior people yang sayangnya belum involve younger people in the decision making process gitu. Jadi ada gap pemahaman sebenarnya how it's going to look like for the younger generations gitu. Dan ya kayaknya sih sekarang dari debatnya ini juga masih kelihatan ke sana gitu kan. Jadi knowledge atau pengalaman yang dari sebelumnya itu yang masih dipakai untuk menjawab isu-isu ini. Padahal kan isunya udah berubah dengan cepat gitu. Dan tantangan yang hari ini bisa jadi berubah dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi harusnya perspektif orang muda tuh dimasukkan dalam decision making ini gitu, secara substansi gitu. Menurut lo sekarang ini belum terlalu dimasukkan tuh karena apa?
Benar, itu pertanyaan yang sangat baik lagi gitu yang harusnya ditanyain ke decision makers-nya. I would say first, I think honestly, it's coming from this lack of understanding that this is actually going to affect the younger generation. Jadi kalau memang kacamatanya hanya melihat oh ini buat generasi gua aja ya, you're not gonna involve the other stakeholders that have to be involved gitu. Mungkin tapi kedua juga aku rasa belum perlu ada push yang lebih kuat juga secara politik, kenapa involvement of younger generation itu juga perlu gitu. Jadi mungkin sekarang kasarnya masih kita ikhlas juga gitu ya, nggak di-involve gitu. Dan mungkin kalau sebenarnya demand-nya kalau makin besar untuk mengikutkan orang-orang muda dan secara substansial ya, nggak trivial Nah gitu. itu. Itu harusnya itu juga bisa terjadi. Sekarang masalahnya justru cuman sekedar, oh yang penting muda, abis itu Ya. keluarnya cuman ada orang muda bikin acara seru-seruan, tapi bukan di situ sebenarnya waktu bikin regulasinya tuh ada beneran nggak perspektif orang muda yang akan mengalami ini sebenarnya gitu. Sekarang hanya jadi angka ya kan, sekian Menjadi persen angka, adalah anak muda usia sekian tahun. betul. Menurut lo ya Ori ya, ada nggak sih kemungkinan bahwa ini tuh ada, jadi gini, generasi yang lebih tua tuh look down ke generasi yang lebih muda gitu loh. Jadi kayak lo tahu apa gitu, ini kan gue udah lama di sini gitu, udah biar gue aja gitu. Ada nggak? I mean, I have mixed views about it. I mean, I'm not surprised kalau ada yang merasa seperti itu, tapi sebenarnya juga aku lihat banyak juga orang, maksudnya pemimpin-pemimpin yang cukup senior dan tahu mereka ini punya kapasitas untuk ngerti, maksudnya terbatas kapasitasnya untuk mengerti isu-isu yang baru ini gitu. Maksudnya we're grateful to meet this kind of leaders gitu ya, mereka ada di kementerian atau mungkin ada beberapa di parpol juga yang sadar kita nggak bisa ngerjain ini sendiri. Kita udah kasarnya udah nggak relevan gitu, and we need to involve this younger generations. Cuman masalahnya dan tantangannya adalah bagaimana mereka sebenarnya punya sistem yang mendorong, yang enable them to actually involve younger generations gitu atau other reformists. Involvement yang dianggap cukup tuh kayak apa misalnya? Wah, mungkin kalau aku bisa ngomongnya lebih di isu di kebijakan publik ya, angle kebijakan publiknya gitu. Jadi misalnya kalau kita ngomongin kebijakan publik kan dari misalnya ada produknya, let's say ada UU, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, peraturan presiden, itu sebenarnya saat semua itu di-develop, sebenarnya siapa aja sih yang terlibat di dalamnya gitu kan. Waktu ngerumusin itu saat ada konsultasi publik, itu publik siapa aja yang dikonsultasikan. Apakah ada representasi orang-orang muda yang maksudnya nggak, dan sayangnya maksudnya harus orang-orang muda yang ngerti isunya juga gitu kan. Nggak sekedar oh ini Asal umurnya gitu kayak tapi nggak relevan gitu kan. Nah itu apakah hal itu terjadi gitu, at least harusnya mulai dari sana dulu untuk make sure ada involvement yang secara substansial, meaningful participation lah dari orang-orang muda ini gitu. Harus apa supaya itu tercapai menurut lo? Wah ini sebenarnya mungkin satu itu harus banget gitu ya, tapi mungkin kalau pertanyaan adalah bagaimana itu bisa terjadi gitu ya, akan berangkat dari political willingness leaders-nya juga gitu ya, atau dari, dan leaders ini kita nggak ngomongin cuman kayak presiden atau apa gitu, tapi bisa dari menterinya, dari dirjennya gitu, orang-orang di DPR, orang-orang dalam decision making table itu mereka seberapa gede appetite-nya, political willingness-nya untuk involve orang-orang muda, itu sangat rely on that sih I would say gitu. Dan kedua ya balik lagi demand kita, jadi gimana kita shape the conversation, demand gitu kalau orang-orang muda tuh perlu dilibatkan secara substansial. Tapi kalau Ori lihat ya sejauh ini sebetulnya anak muda tuh gimana sih ke politik? Kalau dari observasi, at least dari pengalaman kita yang mengerjakan bijak memilih gitu ya, I'll say orang-orang muda itu peduli. Jadi kalau mitosnya banyak yang bilang tidak peduli itu aku kurang setuju gitu. Tapi apakah politically literate, jadi literasi politiknya itu yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi pengen tahu, aku peduli dengan isu-isu, aku anxious about my future, so I wanna be involved gitu kan. Tapi sebenarnya kayak secara politik ngerti nggak sih apa pemilu ini sebenarnya ngapain gitu. Pemilu ini kalau kita udah voting, what they're actually going to do, jobnya legislatif, jobnya eksekutif itu apa gitu. Kenapa ada partai, kenapa ada presidential threshold, policy making itu terjadi bagaimana. Nah itu yang sebenarnya kayaknya masih
jadi tantangan gitu. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa gue harus tahu? Benar. Menurut lo kenapa? Because it's gonna affect your life gitu kan. Jadi itu sering sih pertanyaan yang muncul juga gitu dari interaksi kita. Jadi kenapa nih kita harus peduli gitu kan? Jawaban pertama adalah karena it's gonna affect your life gitu, your daily life gitu. Jadi kalau hari ini butek macet, hari ini sakit ISPA gitu kan, atau cari kerja, skillnya kok kayaknya nggak nyambung sama yang dibutuhkan, itu kan semua berangkat dari kebijakan gitu kan. Jadi actually it's really important for us to invest in learning like who's gonna represent and shape the policy direction, cause it's gonna affect your life like it or not gitu. Berarti lo termasuk orang yang percaya bahwa siapapun yang dipilih itu specifically akan mempengaruhi issues di keseharian kita. Pasti akan nyampe gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya mungkin kan kalau kita ngomongin milih itu kan ada milih dari presiden, dari legislatif, pilkada gitu kan. Ini kan kalau ngomongin kebijakan publik gede nih, mapnya stakeholdernya banyak gitu. Tapi mau nggak mau orang yang kita pilih dan kalau misalnya terpilih gitu ya, pasti they're gonna play important role in shaping the decision. Tapi sejauh apa itu akan menjawab kegelisahan kita kan, itu perlu juga sih scrutinize juga gitu kan setelah terpilih gitu. Tapi of course it's really largely gonna shape how the policy gonna look like gitu. Karena ada juga yang percaya gini bahwa siapapun yang akan memimpin nantinya itu sebenarnya sama aja. Hidup gue juga akan sama aja. Gue akan kerja gini, sekolah begini, bayar ini dan itu ya segini-segini juga gitu. Ini agak self-fulfilling prophecy gitu ya, pessimism gitu, karena mungkin kadang kalau dari sekilas kesannya sama-sama aja gitu ya, tapi mau nggak mau sebenarnya pasti akan ngefek gitu, pasti akan ada yang berubah, maksudnya akan ada yang terkena dampak gitu, hal-hal sederhana. Kalau mungkin ngelihat kayak maksudnya ngomong kayak susah apa nih cari kerja, itu kan ada banyak halnya gitu ya, dari kita sendiri, gimana kita build our career dan lain-lain gitu kan. Tapi juga kita lihat ada faktor lain gitu, apakah misalnya pemerintah menyediakan pelatihan atau program yang memang menyiapkan kita ke sana, itu kan jadi salah satu hal yang membantu kita untuk mencapai karir yang mungkin kita mau gitu kan. Jadi nggak satu arah juga, tapi it's one of the variable that's gonna affect our life gitu. Oke. Ini sekarang soal bijak memilih nih. Menurut lo ya, jadi pemilih yang bijak tuh yang kayak apa sih? Jadi pemilih yang bijak, benar. Jadi nah ini kan ngomongin framework, sebenarnya di bijak memilih sendiri tuh yang kita ingin lakukan adalah membantu yang voters punya framework dalam memilih nanti gitu. Nah kalau dan sebenarnya kalau voting ini itu kan kayak harusnya dibalik nih, logikanya adalah kayak hiring. Kalau di tim bijak memilih itu justru kita balik. Jadi kalau sama aja nih kita mau nge-hire orang, itu kan kita mau lihat bibit bobotnya gitu kan. Berangkat dari satu, sebenarnya proses hiring lah gitu. Sebenarnya job desk-nya apa nih? Isu apa, pekerjaan apa yang kita mau mereka selesaikan gitu. Nah, pertama dari isu. Jadi makanya kalau di website bijak memilih itu fase pertamanya kita adalah buat isu-isu krusial dari iklim, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain. Nah, kita pengen dorong orang-orang bisa tahu nih sebenarnya isu yang gue peduli apa. Beda-beda semua orang, tiap individu punya kegelisahan yang berbeda-beda gitu kan. Tapi we wanna encourage you to actually find sebenarnya isu apa yang kita pedulikan dan sebenarnya policy development seperti apa. Oke, kalau misalnya udah ketemu nih, gue peduli sama 3 isu gitu. Terus apa? Nah, terus kalau di website bijak ada kuisnya juga tuh. Kalau misalnya nggak tahu sebenarnya gue peduli soal apa, ada kuisnya. Bisa dipilih nanti kayak isu ini aku invested banget, isu ini nggak peduli gitu kan. Nanti keluar hasilnya, jadi diarahin. Oh ini ada undang-undangnya, partai apa yang vote apa, perkembangannya seperti apa, so we better inform on the policy. Sehingga nanti akhirnya apa? Akan muncul pilih siapa gitu? Enggak dititipin. Nah dari isu kedua nih, ngelihat sistemnya. Jadi kalau misalnya perubahan atau policy making itu nggak satu orang doang yang ngerubah. Tadi misalnya kan yang dipilih, apakah dia doang yang merubah ini? Enggak gitu. Perannya penting gede iya, tapi nggak cuma satu faktor gitu. Sistemnya, nah kalau ngomongin sistem itu ngomongin partainya, ya kan. Jadi ngomongin partai, kita nih kita list down nih semua partai, track recordnya. Jadi misalnya dia klaim, kita sangat percaya dengan woman empowerment gitu. Bisa dilihat sebenarnya
anggotanya, calegnya tuh yang perempuan berapa beneran gitu kan. Isu-isu di belakangnya, korupsinya gitu kan. Nah jadi kita bisa lihat atau juga voting pattern-nya gitu. Jadi di isu yang tadi kita peduli, apakah mereka sebenarnya vote for those undang-undang gitu. Nah jadi itu ngomongin dari isu, terus ngelihat ekosistemnya. Baru yang terakhir, bijak memilih emang akan fokusnya di capres cawapres dulu gitu ya, kalau sampai legislatif yang lain-lain wah itu gede banget gitu. Nah jadi baru masuk ke individualnya gitu. Nah kita lihat dari setiap kandidat ini mana nih yang juga kelihatan nih punya pattern sesuai, punya apa ya, perhatian, punya kapasitas, punya kapabilitas ke isu-isu yang kita peduli gitu. Jadi dari isunya tahu dulu, ngerti sistemnya dari partainya, dan ketiga baru kenal individualnya, baik dari background-nya. Kalau kita hiring orang kan kita lihat dulu ya, dulu kerja di mana, bagus nggak, kita cek dulu juga ke previous employer, is he or he doing well gitu in the past job. Baru ke depannya gitu kan, kita juga ngomongin, oh ke depan kamu mau kayak gimana di karir di pekerjaan ini, sama the same thing with our for the election gitu. Kita tes dari visi misinya seberapa invested dia dengan maksudnya apa janjinya gitu ke depan gitu. Jadi itu sih, jadi kalau ngomongin bijak, aku rasa lihat mungkin kacamatanya 3 itu gitu, ngelihat isu yang kamu peduliin, ngelihat sistemnya di belakang kandidat tersebut, dan kandidat itu sendiri gitu. Berarti nggak yang gini ya, karena dari pemilu ke pemilu tuh biasanya kalau pagi-pagi rame di WhatsApp grup kayak yang, ini pilih siapa nih gitu. Bener, ini tuh aku udah ditanyain teman-teman juga gitu, kayak, "Ri udah deh, kan lo udah bijak memilih, udah lihat semua yang mana aja." Kasih tahu aja deh gitu ya. Kayak nggak mau, udah siapa aja gue ngikut aja lah, kayak, gitu. Tapi justru enggak, jangan, kayak setiap orang punya aspirasi yang beda-beda gitu Loh kan. tapi itu mayoritas nggak sebenarnya yang kayak, aduh gue pilih siapa aja deh gue ikut lo gitu, itu mayoritas nggak menurut lo? Lumayan sih, kayak mungkin ya apparently nggak tahu ya di mayoritas apa enggak, tapi mungkin kita lihat pattern memang banyak banget yang belum terbiasa punya framework berpikir sendiri untuk memilih kandidat gitu. Jadi Karena nggak ngerasa ada ngaruh-ngaruhnya buat dia atau karena apa? karena nggak kebiasa sih menurut aku mungkin juga ya. Jadi banyak banget mungkin yang first time voters atau nggak first time voters malah, banyak kayak teman-teman millennials bahkan gitu dari dulu when it comes to voting itu tuh ngikutin antara disuruh keluarga, jadi orang tuanya udah kayak, nanti pilih yang ini aja gitu. Jadi nggak kebiasa aja sebenarnya punya framework berpikir sendiri gitu. Beda mungkin kalau nyari jodoh kan udah pada kayak, aku maunya mau yang ABC, begini, listnya panjang. udah biasa. Jadi percakapan punya apa ya, kriteria untuk jodoh tuh udah biasa orang mikir ke sana. Tapi untuk ke pemimpin negara tuh malah orang nggak biasa, udah kebiasaan kayak ngikutin aja deh siapa yang ngomong, siapa yang nyuruh siapa gitu. Apa karena terlalu chaos, terlalu banyak noise-nya gitu? Bisa jadi satu itu ya, jadi terlalu overwhelming information gitu ya. Kedua bisa jadi juga karena selain overwhelming, informasinya tuh suka nggak enak gitu. Kalau ikutin, ada orang yang suka kan percakapan politik kan suka hostile, penuh drama gitu. Ada yang emang suka, ada yang kayak makin capek gitu. Malah Aduh, males ya? bayangin udah misalnya teman-teman yang millennials gitu udah kerja 9 to 5 balik-balik suruh liatin Boro-boro drama. ya mikirin Bener, drama capek orang lain. banget gitu kan. Jadi they detach themselves from the conversation gitu. Nah itu yang akhirnya bikin orang, ya udahlah tanya aja, ngikut aja lah siapa bisa bantuin kita menyederhanakan proses berpikir ini gitu. Atau ya tadi itu, ya itu tadi sih, dan nggak terbiasa gitu kan, udah biasa di drive itu. Oh, atau sama yang terakhir adalah menurut aku karena juga ada detachment terhadap bagaimana ini akan ngefek hidupku sehari-hari gitu. Nah, berarti on that note ya, detachment dengan bagaimana ini akan ngaruh ke hidup gue sehari-hari. Menurut lo ada kaitannya dengan cara politik ini disampaikan nggak ke publik? Ya, nah mungkin ini nggak cuman politik tapi juga kebijakan publiknya ya. Jadi memang kita, walaupun aku lihat sebenarnya makin progres ya, orang-orang sekarang makin invested dengan isu-isu kebijakan publik gitu. Cuman ada gap di mana kita tahu bagaimana proses politik itu mempengaruhi kebijakan publiknya gitu. Jadi kalau arah policy iklim ke sini, sebenarnya proses politik yang terjadi itu apa sih, itu kita kan nggak tahu ya. Jadi misalnya sekarang ditanya, oh sebenarnya partai mana nih yang voting untuk undang-undang IKN gitu, atau siapa nih partai politik yang tidak setuju dengan undang-undang EBT, itu kan suka orang nggak tahu gitu kan. Jadi taunya ada policy-nya tapi nggak tahu sebenarnya drive politiknya gitu. Karena ada gap itu, akhirnya itu juga bikin orang males gitu untuk involve, maksudnya bikin invested dalam
political discussion-nya gitu. Menurut lo ya, apa masukan yang lo bisa kasih ke mereka yang ada di generasi lebih senior yang sekarang jadi pembuat kebijakan atau jadi pemimpin dan lain sebagainya untuk bisa membuat dirinya dan politik ini relevan buat banyak orang? Harus gimana sih? Sebenarnya mungkin kalau untuk yang generasi lebih senior gitu ya, pertanyaannya ini agak eksistensial gitu, tapi sebenarnya legacy apa sih yang mau ditinggalin gitu kan? Akhirnya it's a legacy gitu kan, values legacy, kayak do you really wanna leave the position as like ya peraturan yang maksudnya policy yang tidak relevan gitu dan tidak menolong, maksudnya of course you wanna create legacy di mana you actually build, maksudnya issue policy yang actually better for younger generation gitu kan. What you're gonna, policy yang dibikin sekarang tuh dampaknya bertahun-tahun lagi, maksudnya cepat terjadi dan akan stay for years gitu kan. Jadi kalau mau bikin legacy yang bagus, otomatis harus menginvolve orang-orang yang nanti akan terdampak dari policy tersebut gitu. Jadi it's actually beneficial for you policy makers to involve younger generations aspiration gitu. Gimana itu kan tadi bagaimana mereka merumuskan kebijakan. Kalau dari sisi bagaimana menyampaikan sesuatu gitu, menyampaikan gagasan misalnya, atau ke dalam konteks pilpres berarti visi misi gitu. Menurut lo apa sih yang kurang? Apa yang harusnya ada gitu? Ini dari sisi substansi cara atau kayak mungkin ya, comms-nya, communications-nya atau lebih gimana? communication mungkin cara. Nah mungkin kalau dari komunikasi itu tuh sebenarnya kan agak susah ya ngejawabnya, karena akhirnya tentu mereka punya tim komunikasi sendiri masing-masing gitu ya, konsultannya gitu. Kalau dari kita sih, kita maksudnya akhirnya the way they communicate their policies of course coming from the demography that they target gitu sayangnya. Dan mungkin memang kita suka mixed feelings di mana kok kayaknya masih hanya gimmick, belum masuk ke substansi gitu kan, yang mau nggak mau mungkin memang ada specific demography they target from that kind of political communication gitu. Tapi sebenarnya satu aku lihat sih, dan maksudnya apa yang mau kita lakukan di Bijak Memilih adalah ada nih potensi sebenarnya critical mass, what we say critical mass gitu. Kalau nggak salah ada teorinya katanya if you really want to drive change, at least 3.5% of the total population itu kalau kritis bisa ke arah sana gitu. Nah sekarang tapi kan ada nih potensi critical mass-nya gitu, yang sebenarnya butuh substansi, yang beneran butuh tahu how they're gonna address these adaptive problems gitu kan. Aku kalau kita lihat sih so far to some extent they engage to this conversation on the substance, tapi ya masih mungkin juga ada kebutuhan mengcater gitu yang demografi lain yang sebenarnya lebih peduli something that is more fun gitu. Itu sih mungkin itu realitanya, we expect a more substantial discussion, but reality ya they of course they wanna invest their time in something else yang lebih lucu, lebih entertaining gitu kan, yang sayangnya ya itu masih realitanya gitu. Gue tuh kalau gue ngeliatnya tuh gini, semuanya tuh masih di tataran normatif, terutama dari apa yang diucapkan gitu. Sementara belum ada, karena gini, normatif tuh misalnya begini, mengupayakan kesejahteraan rakyat gitu sudah pasti, ya kan? Penegakan hukum, ya itu sudah pasti gitu. Almost anybody can say that gitu. Tapi belum ada yang bisa address the real issues gitu secara konkret gitu. Jadi relevansinya tuh masih sangat rendah kalau menurut gue gitu, karena ada gap itu. Menurut lo gimana? Kayaknya ya I get your point, kayaknya memang kalau in general masih banyak yang sebenarnya bisa dielaborasi gitu ya. Dan mungkin ada beberapa isu yang aku personally lumayan invested gitu ya, misalnya ya itu mungkin masih hanya general, atau the way they frame the problem itu udah nggak relevan gitu kadang sebenarnya tantangannya. Jadi misalnya ngomongin, ini aku bingung nih sampai sejauh apa nanti supaya nggak kelihatan sided gitu, tapi kayak isu-isu yang sifatnya let's say ekosistem gitu, tapi di visi misinya masih solusinya sangat programatik gitu kan, berarti kan ada gap of understanding kan, which
say something about their advisors, their team, their understanding about their issues gitu. Walaupun memang visi misi nggak dimaksudkan untuk sedetail itu. Benar, tapi kan dari big picture itu kan bisa kelihatan ya keyword apa yang keluar gitu. Jadi misalnya ya itu tadi misalnya ada satu isu gitu yang menurut aku harusnya keyword pertama yang keluar tuh mungkin ekosistem, karena masalah itu tuh nggak cuman di hilir gitu kan, sebenarnya the whole ecosystem harus di fix gitu, tapi jawaban yang keluar tuh program sifatnya gitu yang trivial mungkin kalau aku balik, yang akhirnya berarti ini menunjukkan tim-tim ini belum terlalu paham juga sebenarnya gitu terhadap root cause-nya gitu kan. Ya itu sih mungkin memang masih beda-beda kali ya tiap isu. I cannot speak on all issues gitu, tapi ada beberapa isu yang aku merasa kayak the way they frame or emphasize the issue itu masih belum nyampe ke root cause-nya gitu. Menurut Ori ya, untuk bisa bijak memilih anak muda ini harus mengandalkan apa? Karena sekarang kita punya inflasi informasi ya, tsunami bahkan dengan medsos ataupun media yang belum tentu semuanya tuh mungkin bukan hoax, tapi bisa jadi taken out of context atau sengaja dikaburkan untuk kepentingan tertentu, baik itu mau di konten-konten medsos ataupun juga di media mainstream gitu. Berarti kalau anak muda yang punya banyak sekali pertanyaan ini harus gimana dong? Ya mungkin satu, aku setuju banget tadi kalau misalnya orang muda tuh lebih karena mungkin digital native gitu ya, tidak terlalu hoax tuh nggak isu yang gede gitu. Nah tapi sebenarnya satu mungkin memang tetap stay critical terhadap informasi yang ada di luar sana gitu, apalagi dengan algoritma dan lain-lain gitu ya, kita tend to stay in a bubble gitu dan akhirnya cuma tahu itu gitu. Tapi I would say first benar-benar stay critical. Bahkan kalau di bijak memilih itu, kita kalau masuk ke websitenya ada disclaimer kayak you also have to question what we put here gitu kan, karena antara mungkin satu ada konteks atau nuance yang we miss, and feel free to let us know gitu. Jadi I've definitely to stay critical on this overflowing information. It's always good to find out what's the other side of the story juga gitu kan. So that's first. Tapi mungkin kedua juga memang I would say pick the issues that you actually care about, karena it's hard to katanya harus care ini, harus peduli itu gitu kan, but take time to actually what actually matters for me gitu, isu apa yang I really hold close to my heart gitu, yang aku peduli, karena it makes it easier also to invest, cari tahu, lebih ngerti isunya, cari tahu kandidatnya gitu, daripada harus semua nih gue peduli, akan capek juga jadinya gitu. Jadi actually find what actually matters for you gitu. If you feel like I really wanna know, I want Indonesia tuh jadi negara yang secara digital kuat gitu, find time to actually invest in learning the policy, spend time to understand each candidate's vision and mission on that sector gitu. Jadi benar-benar kuat yang kita pemahaman kita terhadap isu tersebut gitu. Tapi akan ada pasti situasi yang kayak gini. Oke, gue udah nemu nih ya list of issues yang gue peduli banget gitu. Tapi terus ketika di cross step dengan kandidat, visi misi, partai, track record dan lain sebagainya, kayak yang yang ini iya tapi ininya enggak, yang ini kebalikannya, kalau yang ini gitu. Jadi in the end kayak lo akan kembali bingung gitu dengan 3 pilihan ini. Berarti sangat nyaman dengan ketidakbingungan. Mungkin kayak maksudnya bener sih, kayak when it comes to this kayak politik ya, banyak nggak straightforward semuanya gitu, dan mau nggak mau emang penuh nuance, penuh konteks, dan mungkin balik ke poin pertama tadi, critical thinking, kayak nggak ada pas kita launching. Jadi pas kita launch page soal political parties corruption record gitu, itu banyak banget yang bilang bikinin rankingnya aja siapa yang paling korup terbanyak gitu. Pada minta gitu, which we cannot do that. Karena kenapa? Kalau korupsi itu banyak konteks dan nuance yang nggak bisa disimplify dengan ranking. Satu misalnya kasus korupsi yang kita taruh itu yang udah dapat putusan aja, tapi kan masih ada ongoing corruption. Kedua, korupsi itu juga biasanya antar partai, jadi nggak bisa cuman dilabelin ke satu partai tertentu gitu kan. Jadi nah orang tuh ini mungkin tadi balik ketidaknyamanan dengan jawaban tidak straightforward, tapi mau nggak mau emang harus ke sana gitu. It's good to practice that, kayak banyak pertimbangan, mungkin sedikit bingung, tapi we
we're better informed about the complexity of the situation gitu. Emang nggak ada satu jawaban, oh ya ini yang paling bagus, nggak gitu. Bahkan tapi menurut aku it's actually good karena we know apa yang mungkin kita will be disappointed, tapi what we potentially we can win gitu from voting for this candidate misalnya gitu. Jadi aku nggak ada jawaban di mana kayak kalau tambah bingung gimana, memang gitu kayak kompleks, nggak simple gitu. Tapi Iya. we should be comfortable, we should learn and to be comfortable with that sih gitu. Itu sih kasus kayak korupsi itu banyak banget pertanyaannya dibikin ranking aja. Terus kita kayak nggak bisa, we don't want to mislead people juga gitu kalau dibikin ranking gitu. Korupsi tuh kayaknya one of the top issues ya, One of the top yang issues. paling dianggap penting anak Page muda. kita, jadi waktu kita launch issue tuh oke, gede gitu, begitu launch page soal corruption, wah it blows up. Dari parpol juga langsung pada nelpon, kok gue paling gede gitu. Lucu banget sih, maksudnya thank God kita nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, tapi pada kayak ya gitu, ada parpol yang kayak, kok kita Jangan paling gitulah, gede, gitu. itu kan si yang itu kemarin masa kasus itu nggak masuk. Terus kita kayak ya kayak hak jawab aja gitu kan, kayak di media. Terus kita kayak ya itu kan belum masuk putusan, we make it clear yang kita masukin putusan, baru kayak oh ya udahlah, oke gitu. Terus ada kayak orang parpol lain, kok yang kasus ini kita nggak malah minta ditambah gitu, yang bercanda orang-orang mudanya, ya itu kan belum masuk putusan, oh ya oke gitu. Jadi corruption sih yang aku bilang bikin tractionnya lumayan cepet, lumayan gede gitu, track record. So people care about corruption issue. Gitu ya. Karena itu apa? Menurut analisanya Ori, kenapa people care about corruption issues? I think it's easier, I would say, instinctively untuk kita judge whether the organization or the leaders are actually good and have integrity kan dari corruption dulu. Karena hitam putih mungkin. Hitam putih gitu, kayak itu hak kita, itu harusnya jadi hak rakyat, harusnya uangnya itu dipakai buat apa, tidak terjadi, dan bahkan langsung ke perut masing-masing gitu kan, ke kantong masing-masing gitu. Sedangkan mungkin kalau untuk mengerti ini kebijakan baik atau enggak itu lebih sulit kan. Apalagi kalau kita nggak ngerti banget isunya gitu. Pertimbangannya seperti apa, susah. Tapi kalau corruption it's bahkan basic gitu, integritasnya ada apa enggak gitu kan. Kalau hal yang sederhana itu aja udah gagal ya, then you or and your political parties are not the right person in the room gitu. Jadi aku rasa itu sih mungkin kenapa cukup langsung. Berarti kalau gitu ya, gagasan apa yang di paling ngena gitu dengan concern terhadap korupsi? Apakah misalnya langsung gitu ya, straight out mengatakan kita hukum mati semua koruptor gitu misalnya, atau apa gitu yang bisa appeal ke anak muda yang concern dengan korupsi ini, bahwa nah ini dia nih gitu. Wah itu aku rasa orang muda sekarang lumayan kritis, as in sebenarnya tindak bagaimana sih policy terhadap corruption gitu kan. Jadi misalnya tadi kayak sejauh apa itu banyak lah ya perdebatannya gitu. Jadi apakah harus hukuman mati atau segala macam, itu kayak I would say orang-orang muda lumayan kritis, nggak langsung terima. Yang penting mereka ngerti gitu kompleksitasnya. Jadi nggak bisa overpromise gitu Nggak ya, bisa atau kayak overpromise asal juga gitu. Tapi dan ini mungkin jadi tantangannya untuk tiap kandidat gitu, bagaimana mereka bisa menunjukkan bahwa solusi mereka tuh sebenarnya solusi yang memang matang gitu. Dan maksudnya korupsi ini big issue, udah lama kita lihat ada dinamikanya sendiri di KPK naik turun gitu. Apalagi sekarang gitu ya, kayaknya I would say people's trust on government agenda on corruption itu dipertanyakan gitu. Sekarang membalikkan itu kembali kan nggak gampang gitu. Jadi mungkin I would say justru ini tantangannya untuk tiap kandidat untuk mencari formula yang tepat ke situ. Apalagi selain korupsi? Selain korupsi, sebenarnya paling gede emang korupsi sih. Ini aku belum cek ya, kalau yang tadi kemarin kan kita baru launch yang kandidat profil presiden itu juga lumayan gede traction-nya. Jadi orang pengen tahu ya? Pengen tahu, kepo. Apa kayak misalnya yang dipingin tahuin tuh apa, pengalaman, udah CV-nya gitu, atau apanya? Kan kita juga ada page. Nah ini aku mesti double check juga, tapi kita juga ada page controversies dan achievement. Itu jadi lumayan banyak attention. Mungkin, nah ini juga kritis orang muda gitu. Jadi mereka nanya, kenapa isu X nggak masuk jadi achievement? Kenapa ini masih jadi kontroversi? So people invest their time to see the track records juga gitu. Kalau soal hoaxnya gimana? Ada nggak misalnya kayak feedback gitu ya dari orang yang menggunakan platform Bijak Memilih, kayak katanya si ini begini ya gitu?
Jadi maksudnya kalau hoax mereka mempertanyakan hoax atau Misalnya terkait dengan rekam jejak itu, Hmm. tapi dia kan begini gitu misalnya. Mungkin nggak necessarily hoax, jadi yang sering kita dapat feedback atau komentar itu mereka misalnya mempertanyakan kok isu, jadi ini banyak nih yang dilakukan misalnya capresnya ini gitu kan, terus mereka nanya, kan kita masuk top 3 controversy and top 3 achievements gitu. Misalnya mereka nanya kok kontroversi yang ini nggak dimasukin ya gitu, so mungkin pertanyaan banyak situ, nggak ada yang bawa hoax sih, dia akurat, makanya aku bilang kalau at least dari audiensnya Bijak Memilih itu rata-rata udah melek gitu, tapi justru mereka lebih kritis kenapa ini tidak dianggap seberat kontroversi yang lain gitu, itu banyak pertanyaannya. Dan buat kita dari tim Bijak Memilih sendiri, it's an exercise for us to justify why these are the top 3 that we feel like you should put your attention more gitu. Preferensi antara demografi rural dan urban gimana? Dari awal sih memang Bijak Memilih itu fokusnya di urban gitu. Jadi waktu kita exercise, jadi di awal tuh kita mapping dulu persona apa sih yang mau kita attract gitu. Terus kita kasih nama nih personanya gitu. Tadi ada persona Ori tapi nggak lolos gitu, kayaknya nggak relevan. Ya kenapa? Terus setelah didiskusikan gitu. Jadi kita ada 2 persona kalau dibikin grafiknya tuh, mungkin kayak satu peduli dengan election dan tidak peduli sama sekali. Jadi itu dari tidak peduli mungkin menurut kita bukan battle yang kita mau address di sini gitu. Jadi memang to some extent they already care about the election. Terus abis itu forgot deh ininya. Tapi invested as in bener-bener punya waktu dan akan ngelakuin riset atau enggak gitu misalnya. Jadi itu sejauh apa mereka tertarik. Nah dari itu kita nemuin kayak 2 persona. Jadi satu persona namanya Hilmi. Kita kasih nama Hilmi. Hilmi by the way tim kita juga di Bijak Memilih gitu. Hilmi ini teman-teman mungkin Gen Z, first time voters, baru lulus kuliah, masih panas nih, masih pengen banget involved dan willing untuk benar-benar cari tahu gitu. Cuman tantangannya ya ini banyak banget informasi di luar sana gitu. Itu persona pertama. Ya tuh baru fresh grad, Gen Z urban. Jadi they're on their phone gitu. They're very digitally literate gitu. Kedua kita kasih nama Bea. Bea ini persona let's say 25, 32 older mungkin gitu. Udah menikah, punya anak 1, kerja 9 to 5 gitu kan. Nah kalau persona kayak gini gimana gitu. Peduli tapi they're not gonna further kayak spend time kayak Hilmi untuk cari tahu gitu. Jadi mereka ya pulang mungkin di MRT, di KRL sambil buka apa yang ada di feed mereka, itu that's gonna shape their decision making gitu kan. They care, they wanna know, tapi udah capek karena pulang nanti udah mesti ngurus anak apa gitu, atau single tapi kayak abis ini udah mau tidur, gue mau nonton drakor gitu kan. Nah so jadi dua persona itu yang jadi fokusnya Bijak Memilih, dan memang maksudnya persona ini fokusnya di urban gitu target utamanya, dan akhirnya didesain untuk persona-persona tersebut, the way we provide the information. Mungkin maksudnya we do try to mungkin second layernya gitu ya, dengan kapasitas kita sekarang we do try to reach out to folks di luar Jawa, more in the rural area, makanya kita ada yang namanya BMX itu. Jadi di luar website kan kita ada program offline diskusi gitu kan, yang kita kerjasama sama organisasi on the ground, karena mereka yang justru lebih ngerti audiensnya gitu. And we help kayak bridging the conversation. Nah itu beda lagi lah, mungkin jangkauannya tidak via websitenya tapi actually from that conversations. Terakhir nih menurut Ori ya, ini kan pemilu pertama ya, yang pemilihnya lebih dari separuhnya orang Gen Z muda dan milenial gitu. Akan ada surprises nggak sih yang bisa kita expect gitu? Oh ini sebenarnya nggak mengejutkan banget kalau ngelihat dari pemilihnya gitu. Wow, this is I mean election turnout-nya gitu. Jadi mungkin lebih kecil atau lebih besar? Mungkin nggak tahu ya. Aduh ini karena itu juga jadi perdebatan gitu. Apakah anak muda cukup peduli untuk actually datang ke TPS? Benar. I will nggak tahu ini benar apa nggak ya, bisa jadi gitu ya. Tapi I'm pretty, I don't know if I said this, I'm cautiously optimistic kalau lumayan lebih gede sih. Oke, jadi you're cautiously optimistic bahwa voter turnout-nya akan lebih besar. Sepertinya. Tapi menurut lo ya, ini tuh karena emang beneran peduli terus sampai mau do the actual action gitu untuk datang ke TPS, atau emang karena penasaran aja, belum pernah milih, pengen tahu kayak apa sih gitu. Nah ini menarik banget nih. Nah aku mungkin agak tebak-tebak kayak kira-kira nih ya, menurut aku
especially for first time voters, it's gonna be an experiment. Dan kayaknya kalau dari observasi gitu kan, teman-teman Gen Z ini suka berpartisipasi, and it's part of like their kayak the new experiments gitu. So I would say kayak pengalaman ini jadi pengalaman sebenarnya pengen orang coba dan share gitu di social media. So I'm excited to see that gitu. Mungkin millennials a bit kayak Udah pernah udah gitu berapa ya. kali gitu kan. Tapi mungkin lebih invested kalau mereka voting itu ya karena now they care more about the issue. It's different from the last two election kan agak sama patternnya. Ini kan a new kayak battlefield lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau harus turun gitu. Jadi I would say it's gonna be interesting Jadi sih. faktor kebaruan itu tuh bisa Ada faktor menarik orang. kebaruan dari baru pertama kali voting sama ini election yang baru lagi temanya sama 2 election yang sebelumnya gitu kan. Jadi let's see, it's gonna be interesting sih. Oke, thank you Ori. Sama-sama Mbak. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kasih tahu dong ke kita topik-topik seru apa yang menurut kamu perlu ada di The Female Politicast. Tiap episode dari podcast ini juga akan ada di Spotify Women Talk. Jadi jangan lupa untuk listen and share. Untuk tahu informasi-informasi insightful lainnya, follow Instagram dan TikTok kami di @womentalk_com. Saya Zelda Savitri. See you.